Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang persiapkan dirimu. Sesuatu hal yang penting akan terjadi ya sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat juga ya buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Aries, kita akan sampel kartunya. Hal penting yang akan terjadi sebentar lagi ya. Apakah itu ini energi banyak orang? Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, aku akan sapa lagi sebagian ini ya. Karena kartunya itu kayak banyak ya, jadi sulit untuk menshuffle-nya. Jadi kita bagi dua ya. Oke, Aries, fokus ke kartu ini. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu bisa vice versa. Ya. Satu lagi. Ya. Ada fire. Strong emotion, passionate love or hate. Nah, ini kartunya kayak apa ya? Kayak membara di sini. Ada api yang membara di sini. Jadi ada suatu hal yang penting yang mungkin terjadi ya pada kamu, entah itu sudah terjadi ataupun saat ini terjadi ataupun nanti ke depannya terjadi ya. Ini ada sesuatu hal yang membara, satu kekuatan emosi gitu ya. Ada emosi yang kuat di sini ya, dimana tentang sebuah cinta yang begitu sangat mencintai atau ini benci. Jadi mungkin ada beberapa Aries kayak uh, ada perasaan yang mungkin muncul pada diri kamu dan kamu juga mungkin membuat kamu bingung. Ini perasaan apa ya? Ini apakah cinta? Apakah benci? Nah, terkadang ya kalau dalam karmic relationship ya, kita punya cinta, tapi kenapa kita saling menyakiti? Nah, ini mungkin yang penting untuk kita bahas ya saat ini. Jadi mungkin beberapa dari kamu saat ini lagi mungkin ya menjalin suatu hubungan di mana kamu juga mikir ini cinta apa benci ya. Jadi buat teman-temanku, kalau kita mencintai seseorang ya jangan terlalu sangat mencintai. Biasa-biasa aja. Kalaupun juga kita membenci, kita juga tidak boleh terlalu membenci seseorang itu. Karena rasa itu nanti akan berbalik. Nah, inilah yang menggambarkan. Ada emosi yang begitu kuat yang muncul dalam diri kamu. Nggak tahu nih, apakah kamu di sini ada case yang begitu sangat mencintai seseorang atau ada sangat membenci seseorang. Nah, mungkin bisa kamu sesuaikan dengan case yang kamu saat ini ya. Itu oke ya, Aries. Nah, ini juga ada words. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Nah, ini juga terbaca bahwasanya ya seseorang itu mencoba untuk datang ke dalam kehidupan kamu ya di antara kamu dengan seseorang teman atau sesuatu yang kamu inginkan lah gitu. Intinya apa ya? Ada seseorang di sini yang mungkin akan masuk dalam hidup kamu. Ini mungkin ini sinkron ya, kartunya dua. Ada seseorang yang mungkin yang dia rasakan ya, ini juga tidak bisa saja kamu. Karena ini juga bisa vice versa. Saat kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca. Nah, itu yang aku katakan. Mungkin bisa saja ada seseorang ataupun beberapa orang yang ingin masuk gitu ya ke dalam hidup kamu. Padahal mungkin kamu saat ini ya mungkin sudah punya pasangan gitu ya. Tapi dia ingin mengganggu. Ya nggak tahu nih rasa yang dimiliki itu apa terlalu cinta, apakah terlalu benci gitu loh. Tapi dia masuk di dalam keadaan kamu mungkin sudah punya pasangan begitu. Tapi kita nanti akan lihat lebih jelas dari kartu tarot juga ya. Kita akan coba baca energi kamu di sini. Oke? Intinya di sini seperti ada sesuatu hal yang membara. Ini ada 11. A long journey, either physical or mental, will let you wither at the end. Mungkin ini ya yang dikatakan kartu ini.
ada perjalanan yang memang harus kamu lalui dan ini akan menggunakan apa ya, kekuatan kamu dan mungkin akan juga berefek kepada mental kamu juga, ya. Karena perjalanan hidup yang kamu lewati ini mungkin, berlika-liku. Jadi butuh kekuatan, butuh, kesabaran ya, butuh pemikiran yang bijak di sini. Oke, Aries. Atau di sini beberapa dari kamu ya, ada hal yang penting yang akan terjadi, itu mungkin kamu akan melakukan suatu perjalanan. Perjalanan nggak tahu nih, ataukah kamu pengen pulang kampung, kamu pengen, berlibur ataupun kemana. Ya, ada perjalanan panjang yang akan kamu jalani di sini, yang akan kamu lewati di sini ya. Ini juga suatu hal yang penting yang akan terjadi sebentar lagi. Nggak tahu juga mungkin ya, sekarang kan udah mau akhir tahun, mau Natalan ya, mungkin ada, "Oh aku udah lama nih nggak pulang, aku udah lama nggak ketemu orang tua." Ya mungkin saatnya aku mungkin, pulang ke kampung halaman ya, ada seperti itu, semoga aja. Oke. Di sini ada dark man, dealing or a relationship with a man with dark complexion or hair. Ini ya, mungkin ada beberapa dari kamu ya, terkoneksi dengan seseorang laki-laki, jika kamu perempuan ya, seorang laki-laki yang mungkin rambutnya panjang, dia alisnya tebal gitu ya, terus, ada jenggotan gitu ya. Terlihat sih seram gitu, terlihat seram, tapi orang ini punya hati yang baik gitu, punya hati yang tulus, dan mungkin dia akan bisa menjaga kamu. Ya ini, mungkin ini juga berapa dari Aries, bagi kamu yang single, semoga aja seseorang yang seperti ini, ya akan datang kepada kamu, ya. Mungkin ada ya yang sesuai dengan harapan yang mungkin seperti ini, namanya selera kan berbeda-beda ya, tidak semua orang itu sama seleranya. Ada yang suka yang putih, ada yang suka rambutnya cepak gitu ya, ada yang suka rambutnya botak begitu ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu Aries yang menyukai seseorang yang berambut panjang, dia berewokan ya, dia terlihat tegas gitu ya, karena lihat tuh garis-garis alisnya, tatapan matanya, itu kelihatan ketegasannya gitu loh. Ya semoga aja orang seperti ini yang kamu harapkan. Oke, Aries. Ada funnel, period of frustration, a lesson to be learned. Ini dia. Kita lihat ya. Beberapa dari kamu mungkin tidak dipungkiri juga ya. Ada masanya, ada kalanya kamu juga merasa frustasi. Tetapi itu kamu jadikan sebuah pelajaran. Lesson to be learned. Kamu benar-benar belajar dari pelajaran itu gitu loh. Dari masalah itu. Jadi beberapa dari Aries mungkin kamu akan akan memang benar-benar bertransformasi dari masalah yang sudah kamu hadapi, dan akhirnya kamu mungkin akan menemukan kemenangan dalam diri kamu. Kamu mungkin bisa berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan keadaan ya, dan lain sebagainya. Inilah kamu. Ya namanya manusia tidak selamanya dalam keadaan baik-baik saja. Ada kalanya kita berada dalam keadaan yang benar-benar terpuruk, yang mungkin kita butuh bantuan, kita butuh support ya. Itu pasti ada. Ya, terkadang ada yang mengatakan, aku bisa hidup sendiri. Nah, kalau hidup sendiri tidak bergantung kepada Tuhan, ya itu sombong namanya ya. Namanya hidup, kita boleh sendiri tapi tetap tergantung kepada Tuhan. Nah, itu dia. Oke. Di sini ada full tone. Ini juga ada depression, anxiety, worry that someone is against you. Wow, ini aku merasa ya ada suatu ketakutan, ada sebuah keraguan di sini, ada sebuah kekhawatiran ya. Kenapa di sini sampai ada kekhawatiran kamu? Mungkin ada beberapa dari kamu itu kayak ditantang nih oleh seseorang gitu loh. Entah itu mungkin keluarga sendiri, entah itu teman-teman gitu ya, entah itu pasangan sendiri. Mungkin kamu merasa takut, merasa khawatir, merasa apa ya, worried that someone, bahwa seseorang itu mungkin akan datang kepada kamu, arti kata kayak apa ya, intinya ada sih kekhawatiran kamu terhadap seseorang karena mungkin dia sering mungkin tidak menantang kamu, atau karena mungkin ada rasa iri terhadap kamu. Karena melihat kamu sudah sukses, melihat kamu sudah memiliki semuanya ya, mungkin dia maunya itu kamu hidup dalam kesusahan gitu. Itu bahagia dia. Nah, tapi saat kamu merasa happy, bahagia, sukses, dia yang kesusahan melihat kamu seperti itu. Sehingga dia melakukan apapun ya untuk menantang kamu di sini. Ya. Tapi itu semua tidak akan membuat kamu lengah dan membuat kamu kayak mengalah gitu loh.
kamu tetap mempertahankan apa yang benar-benar menjadi, eee, apa ya, keinginan kamu di sini ya, oke? Ini ada dragon, beware of self delusion. Nah, kamu juga benar-benar kayak harus berhati-hati ya di sini ya, berhati-hati dalam segala hal ya. Mungkin banyak, kamu merasa kayak, "Oh, orang-orang ini baik." Enggak semua orang itu bisa kita katakan baik, gitu. Terkadang di depan kita aja baik, di depan kita ngomongnya begini, di belakang kita ya dia menusuk kita dari belakang gitu loh. Justru mungkin dia membuat sebuah cerita-cerita yang mungkin tidak kita lakukan, ya. Arti kata fitnah gitu loh. Nah, itu ya di sini. Ini ada crown, honor and respect will come to you. Wow, aku melihatnya ada orang yang begitu-begitu respect sama kamu dan kamu juga mungkin akan mendapatkan sebuah rezeki ya, ataupun apapun itu. Intinya kamu akan menemukan suatu kebahagiaan di sini. Oke, Aries. Ini aku rasakan. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot apakah yang terbaca di sini selanjutnya buat Aries. Apakah yang terbaca? Oke. Apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Oke. Satu lagi. Wow, luar biasa. Hal penting ini mungkin akan segera terjadi ya. Di sini ada zodiak Aries, Leo, Sagi. Wow, ada kartu The Fool, ada Gemini, ada Aries, Leo, Sagi. Ini tentang percintaan ya kayaknya. Ada Three of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini juga ada Aries, Leo, Sagi. The Hangman. Kita akan coba baca secara keseluruhan ya. Tidak bisa terurut nih. Kalau aku lihat ceritanya ya. Kalau dari segi bottom of the deck, aku melihat mungkin bagi kamu yang mungkin single ya, mungkin ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi. Salah satunya itu mungkin ada orang yang akan datang melamar kamu. Ada seseorang mungkin yang akan datang untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang dia rasakan di sini. Dia akan berjuangkan kamu. Dia udah siap dengan segala atributnya dia. Dia sudah siap dengan segala planningnya dia untuk kamu. Ini dia. Oke. Luar biasa. Nah, di sini ada kartu The Fool. The Fool ini adalah satu fase baru yang akhirnya akan kamu lalui, yang akan kamu lewati. Fase baru itu apa? Ya mungkin pernikahan. Pernikahan kamu dengan seseorang, ya. Ya mungkin seseorang itu sudah lama menunggu kamu, sudah lama menanti kamu dan dia adalah seseorang yang kayak berani untuk bertindak. Dan dia kalau di sini dia laki-laki, dia akan seorang gentleman gitu loh. Dan dia bila di sini dia adalah perempuan sesuai kartu ini gitu ya, maka dia mungkin akan siap gitu loh. Ya, siap untuk mengikuti kamu kemanapun pergi. Inilah dia. Oke. Nah, ini mungkin seseorang ini hadir ke hidup kamu mungkin sudah sejak lama. Mungkin dia berteman dengan kamu dengan dia itu merasa happy gitu ya. Intinya adalah kebahagiaan. Atau dulunya kamu menjalin satu hubungan yang mungkin hanya sesaat. Tetapi akhirnya semua itu mungkin akan benar-benar kayak apa ya, menjadi hubungan yang lebih gitu loh. Hubungan yang berbeda gitu. Ya. Kenapa? Mungkin di sini beberapa dari kamu awalnya mungkin berteman sama dia. Karena apa? Karena mungkin kamu ataupun dia memiliki masa lalu yang belum selesai. Nah, tapi di sini sudah bisa move on, sudah bisa selesai. Dan akhirnya keadaan itu berubah. Ya, ada The Hangman. Semuanya itu berubah, keadaan berubah sehingga menjadikan dia datang ke kamu, memperjuangkan kamu di sini ya, Aries. Inilah yang aku rasakan dari energi kamu. Oke? Nah, luar biasa ya energinya ini. Kita akan coba lihat ya di sini tentang ending dari cerita ini seperti apakah itu. Wow. Dan akhirnya kamu akan menemukan suatu keyakinan kamu tentang hidup yang akan kamu jalani selanjutnya. Aku yakin aku akan bahagia di kehidupan selanjutnya gitu loh. Ya, aku akan mengakhiri semua kesedihan aku. Aku akan mengakhiri semua kekecewaan aku gitu. Ini a new day sama arti dengan kartu The Fool. Luar biasa, ada a new day.
Nah, kamu di sini akan mengabaikan orang-orang menggosip tentang kamu. Kamu tidak akan pedulikan, karena jika kita pedulikan, energi negatif akan masuk ke dalam diri kita. Tapi saat kamu mengacuhkan mereka, ya, kamu akan merasa bahagia. Ya, diri aku ya aku, kehidupan aku ya aku. Apa urusan sama kamu begitu? Ya, kamu gitukan aja, ya. Di sini aku melihat lewat your energy, kamu akan bisa mengumpulkan energi kamu di sini. Saat kamu sudah menemukan seseorang ini, saat kamu menjalankan fase baru, disitulah ya kamu merasa benar-benar kayak sudah memiliki energi positif dalam diri kamu. Dan kamu tinggal menikmati kehidupan yang saat ini akan kamu jalani. Oke, Aries. Itulah yang terbaca dari energi kamu di sini buat Aries. Semoga apapun yang aku sampaikan bisa membuat kamu tercerahkan, terinspirasi atau termotivasi, atau jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu ya, buat Aries. Oke? Semoga ini bermanfaat semua ya. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.